Duh, kok saya belum dapat bantuan sosial ya? Padahal tetangga-tetangga udah dapat. Wah, kayaknya perlu tanya ke kantor desa nih. Selamat pagi Pak, saya mau tanya, kok saya nggak dapat bantuan ya? Padahal tetangga-tetangga saya dapat. Selamat pagi, Pak. Emangnya tetangga-tetangga Bapak dapat bantuan sosial apa? Tetangga saya ada yang dapat PKH, dapat BPNT. Malah anak tetangga saya juga dapat bantuan prakerja, kartu prakerja Pak. Padahal menurut kemampuan ekonomi keluarga saya juga seharusnya mendapat bantuan Pak. Oh, mungkin bantuan sosial yang seharusnya Bapak dapatkan bukan dari program-program tersebut, Pak. Mungkin saja program bantuan sosial yang Bapak dapatkan berupa BLT Dana Desa. Wah, program apa itu Pak? Nah, saya jelaskan ya, Pak. Jadi, adanya BLT Dana Desa itu didasari oleh beberapa peraturan. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019. Lalu ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 dan ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020. Nah, sebenarnya apa sih BLT Dana Desa itu? Jadi BLT Dana Desa itu adalah bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari, terutama akibat wabah COVID-19 yang belum menerima skema bantuan lain seperti PKH, BPNT, dan kartu prakerja. Dan nilai BLT Dana Desa adalah 600.000 setiap bulan dan diberikan selama 3 bulan dan sebesar 300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. Nah, dan BLT Dana Desa ini bebas pajak. Nah, calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak mendapat bantuan PKH, BPNT, dan pemilik kartu prakerja. Yang kedua, mengalami kehilangan mata pencaharian atau tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan. Lalu yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis dan kelompok yang rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Lalu, penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang proses pendataannya. Yang pertama, perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Yang ketiga, jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. Yang keempat, melakukan pendataan di tingkat RT atau RW dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2 atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi desa melawan COVID-19. Nah, yang selanjutnya adalah proses konsolidasi dan verifikasi. Yang pertama, relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah A. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. B. Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. C. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa. D. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana Desa. Dan untuk proses yang kedua, yaitu relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas atau tidak boleh terlewat. Yang ketiga, setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan,
relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital. Nah, yang keempat, bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT dana desa yang tidak memiliki NIK, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasih pemerintahan atau petugas khusus di desa untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili yang hanya memiliki surat keterangan domisili, kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke dinas dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. Yang kelima, hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 kepada kepala desa. Nah, yang selanjutnya adalah proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Yang pertama, kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT dana desa. Yang kedua, berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT dana desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT dana desa bulan pertama. Yang ketiga, kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT dana desa yang sudah disahkan kepada masyarakat, baik melalui papan informasi di setiap dusun dan atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik. Yang keempat, jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT dana desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati atau wali kota atau dapat diwakilkan ke camat. Nah, yang terakhir ada tahapan proses pelaporan dan akuntabilitas sosial. Yang pertama, pemerintah desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT dana desa dan diserahkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Yang kedua, pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT dana desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui bupati atau wali kota. Yang ketiga, pemerintah desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT dana desa maupun musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya. Yang keempat, pemerintah desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT dana desa di papan informasi di setiap dusun dan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, atau dapat memanfaatkan website desa, media sosial, atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik. Wah, jadi begitu Pak. Ternyata tidak hanya PKH, BPNT, dan kartu prakerja ya Pak. Betul Pak, mungkin Bapak perlu mengecek terlebih dahulu ke Ketua RT atau RW Bapak untuk memastikan yang mana seharusnya bantuan sosial yang Bapak dapatkan. Baik Pak, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, segera dicek dulu ke Ketua RT atau RW Bapak ya.